Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dunia sedang digemparkan dengan wabah virus corona. Termasuk Indonesia memiliki kasus aktif COVID-19 nomor 1 di ASEAN dan peringkat 4 di Asia. Wabah ini terbukti telah mengubahkan kebiasaan sehari-hari dalam waktu yang sangat singkat. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tidak ada yang tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Sudah berapa lama kita dirumahkan? Pasti kita bertanya-tanya kapan pandemi ini akan berakhir. Kapan kita bisa keluar rumah tanpa mengkhawatirkan virus ini? Kapan kita dapat kembali berkumpul bersama-sama dengan teman, sahabat, dan keluarga? Wabah ini diprediksi masih akan berlangsung panjang. Guncangan sosial semakin terjadi, dan inilah saatnya memperkuat solidaritas. Membantu mereka mengisolasikan diri di rumah masing-masing dan mendukung kebutuhan mereka. Jarak fisik memang harus direnggangkan, namun ikatan sosial justru harus dirapatkan. Kita tidak bisa mengatasi wabah ini dengan sendiri. Sulit, pasti. Berat, sangat. Tetapi kita manusia memiliki akal untuk mengatasi situasi ini. Penyesuaian diri dan dengan iman, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan telah mempersiapkan manusia dengan amat sempurna untuk membangun dunia apapun kondisinya. Pengharapan akan tetap ada karena Yesus telah lahir ke dunia. Mari kita sambut Raja di atas segala raja.
kita nggak bisa pulang ya, Mak, Pak. Iya, kenapa? Kondisi kayak gini sama COVID. Nanti doakanlah biar cepat berlalu COVID ini, nanti semoga tahun depan kita bisa kumpul lagi. Cuma canda tawa dihiasi warna-warni terang pohon atap besar keluarga panjatkan syukur dan doa. Mama, aku pengen pulang. Merry Christmas, Merry Christmas Kanada. Terasa telah lahir ke dunia jurusan. Iya, selamat hari Natal, Nak. Dah. Sukacita terasa telah lahir ke dunia juru selamat manusia, juru selamat manusia, juru selamat manusia. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena hari ini kami merayakan Natal ya Tuhan. Meskipun saat ini kami merayakan dengan secara online di rumah kami masing-masing ya Tuhan, tapi kami percaya itu tidak mengurangi sukacita Natal pada hari ini ya Tuhan. Dan biarlah Engkau hadir atas setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Bapa, urapi hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk hamba boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan kesederhanaan. Dan biarlah setiap kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar saja ya Bapa. Berkati setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman ini di rumah masing-masing. Tuhan curahkan berkat-Mu ya Bapa. Dan kami siap mendengarkan sabda firman Tuhan di hari Natal ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat 8 dan ke-15. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 8 dan ke-15. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara, dan silakan Bapak Ibu Saudara meskipun saat ini kau di rumah, kau boleh membuka Alkitab Saudara juga. Judul perikop yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia adalah Gembala-Gembala. Ayat yang ke-8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Ayat yang ke-11. "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya."
ayat ke-15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Natal yang sangat berbeda dengan Natal-Natal yang sebelumnya. Kita merayakan Natal di tengah situasi yang saat ini tidak mudah. Di tengah situasi pandemi virus corona, kita merayakan Natal pada hari ini. Dan saya percaya ini tidak mengurangi sukacita Natal pada hari ini, saudara. Hampir setiap gereja, bahkan di seluruh dunia, mereka merayakan Natal dengan cara yang berbeda hari-hari ini. Nah, saudara, kita tadi sudah membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, di mana Natal yang pertama terjadi. Yesus datang ke dunia ini, saudara. Keadaan pada saat itu, saudara, tidaklah sangat mudah. Kita tahu bahwa ketika Yesus lahir ke dunia ini, tahun itu adalah disebut tahun-tahun di mana Tuhan berdiam diri atau disebut dengan silent year. Hampir 400 tahun bahwa Tuhan tidak berbicara kepada umat Israel, umat pilihannya pada saat itu. Dan pada saat itu umat Israel sedang mengalami kesulitan di mana mereka tidak hidup merdeka. Mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Keadaan yang tidak mudah di Natal yang pertama. Dan hari ini sekali lagi kita semua mengalami keadaan yang tidak mudah. Namun sekali lagi kita tetap percaya bahwa Tuhan mengontrol segala sesuatunya. Bahkan Tuhan akan memberikan sukacita, damai, sejahtera bagi setiap kita. Dan biarlah di Natal hari ini kita akan memaknai Natal. Dan judul firman Tuhan pada hari ini adalah 3 makna Natal yang sebenarnya dari firman Tuhan di dalam Injil Lukas yang sudah kita baca. Jadi kita mau memaknai Natal yang sebenarnya pada hari ini. Ada 3 makna Natal yang sebenarnya menurut Injil Lukas yang saya pelajari, saudara. Yang pertama, bahwa Natal adalah sukacita besar. Kita bisa membaca ayat yang ke-10, saya akan bacakan buat kita semua. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Malaikat Tuhan berkata, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Di dalam versi bahasa Inggrisnya, di dalam NIV dikatakan great joy, kesukaan besar, sukacita yang besar. Natal adalah sukacita besar. Kenapa Natal adalah sukacita besar? Karena Yesus Sang Juru Selamat yang adalah Tuhan telah datang ke dunia ini, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama seperti manusia, saudara. Untuk apa? Untuk menyelamatkan semua orang yang berdosa. Firman Tuhan berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 10 berkata tidak ada benar, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Bahkan Roma 6 berkata bahwa upah dosa adalah maut, neraka yang kekal selama-lamanya, saudara. Dan Tuhan datang untuk menyelesaikan semua dosa-dosa manusia untuk diselamatkan, saudara. Inilah sukacita Natal, saudara. Makanya malaikat Tuhan mendatangi gembala-gembala berkata, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi semua orang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, biar di hari Natal ini hati kita tetap bersukacita. Meskipun hari ini mungkin saudara, termasuk saya, kita semua sedang mengalami masa-masa yang tidak mudah sekali lagi. Mungkin ada di antara saudara yang hari ini engkau sedang mengalami kesulitan secara ekonomi. Ada anggota keluarga yang sakit, atau mungkin kau sendiri sedang mengalami sakit. Biarlah di tengah perayaan Natal hari ini, di momen Natal tahun ini, kita tetap bersukacita. Karena Natal adalah sukacita besar, bahwa Juru Selamat datang untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu kali ada seorang anak muda yang bernama Reynald. Waktu di kantornya tiba-tiba dia ditelepon
oleh seseorang, dikatakan bahwa dia, Reynald ini, memenangkan undian mendapatkan 1 miliar rupiah. Hatinya sangat senang mendengar kabar yang penuh dengan sukacita itu. Dia sangat senang. Dan akhirnya dia cek rekeningnya, betul ada uang 1 miliar rupiah di dalam rekeningnya. Dia merasakan sukacita yang luar biasa. Dan akhirnya dia pulang kantor. Di dalam perjalanan itu tiba-tiba ban motornya kempes. Ya, padahal tubuhnya lelah. Tapi karena dia sudah mendengar berita sukacita bahwa dia akan sudah mendapatkan uang 1 miliar, rasanya itu tidak membuat dia menjadi kelelahan. Dia tetap bersukacita, saudara. Biasanya kalau bannya kempes, Ray bersungut-sungut, ya. Ray marah-marah, tapi saat itu dia tetap senang, dia tetap bersukacita. Akhirnya dia menambal bannya dan dia lanjutkan perjalanan pulang. Tiba-tiba di satu persimpangan mengalami kemacetan hampir setengah jam. Dan biasanya kalau pulang dalam keadaan macet, Ray biasanya bersungut-sungut kembali. Dia marah-marah kembali. Tapi pada hari itu, Ray tetap bersukacita karena dia sudah mendapatkan sesuatu yang luar biasa, mendapatkan uang 1 miliar. Saudara, saya mau katakan, Sang Juru Selamat telah datang ke dunia ini. Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap kita yang berdosa. Dan barang siapa yang percaya pasti diselamatkan. Inilah berita sukacita Natal yang seharusnya memberikan kita sukacita meskipun kita mengalami masa-masa yang tidak mudah hari-hari ini. Bagaimana Rasul Paulus di dalam penjara, dia menulis surat kepada jemaat di Filipi dan dia berkata sukacita. Ya, ada 15-16 kata bersukacita. Paulus mengingatkan kepada jemaat yang saat itu sedang mengalami masa sulit untuk tetap bersukacita. Bahkan Paulus pun dalam penjara, dia tetap bersukacita. Dia berkata bersukacitalah di dalam Tuhan. Bahkan saudara, kita bisa belajar dari jemaat Makedonia di dalam 2 Korintus 8 ayat yang kedua. Ketika Paulus mengatakan bahwa mereka sangat miskin, jemaat Makedonia sedang sangat miskin, dalam keadaan yang tidak mudah, dalam berbagai penderitaan, dicobai dengan berat, namun sukacita mereka meluap. Saya percaya orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka mampu bersukacita meskipun di tengah keadaan yang sulit. Dan biarlah di momen Natal ini, saudara dan saya, kita semua, engkau yang menyaksikan kebenaran firman ini di rumah masing-masing, apapun masalahmu, tetaplah bersukacita. Karena makna Natal yang pertama adalah sukacita besar, kesukaan yang besar bagi kita semua. Makna Natal yang kedua, saudara, yang saya pelajari adalah bahwa Natal adalah bagi semua orang. Kita kembali membaca ayat yang ke-10b. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Terjemahan NIV mengatakan for all the people, untuk semua orang. Artinya bahwa Natal seharusnya bagi semua orang, dirayakan oleh semua orang. Saudara, Yesus Kristus, Tuhan, datang ke dunia ini bukan hanya menyelamatkan orang Kristen, tapi Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Dan semua orang berbuat dosa. Saudara, kita bisa bandingkan bagaimana ketika Yesus memberikan perintah di dalam amanat agung, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya Tuhan merindukan bahwa semua bangsa, semua orang menerima keselamatan. Di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sering kali saudara dengar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan mengasihi seluruh dunia ini, orang-orang yang berdosa yang ada di dunia ini. Artinya apa, saudara? Bahwa Natal bagi semua orang. Saudara, satu kali saudara, almarhum mantan Presiden
Republik Indonesia, yaitu Bapak Gus Dur, di dalam perayaan Natal bersama umat Kristen di tanggal 27 Desember tahun 1999, Gus Dur pernah berkata, Bapak Presiden Gus Dur, mantan Presiden RI saat itu, berkata bahwa seharusnya yang merayakan Natal tidak hanya orang Kristen, tapi seluruh umat manusia, bahkan seluruh agama. Karena Yesus Kristus atau Isa Al-Masih datang bukan hanya untuk menyelamatkan orang Kristen, tapi menyelamatkan semua orang, apapun agamanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu perkataan Gus Dur. Saudara bisa melihat di Google, itu bukan perkataan seorang pendeta Sandi. Itu adalah seorang mantan Presiden Indonesia. Nah, sekali lagi saudara, bahwa Natal adalah untuk semua orang. Natal berbicara tentang kasih Allah. Dan biarlah di hari Natal ini kita akan menyatakan kasih Allah kepada semua orang, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun kedudukannya. Biarlah kita berbagi kasih Natal kepada semua orang, karena Natal bermakna bagi semua orang. Hari-hari ini mungkin kau dalam keadaan sulit, mari tetap kita menunjukkan kasih Natal kepada orang-orang yang mungkin lebih sulit dari saudara yang dikasih Tuhan. Kita tetap menunjukkan kepedulian kepada tetangga yang mengalami masalah, mengalami kesulitan. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, kami nggak ada uang. Bagaimana kami mau menunjukkan kasih Natal? Mungkin kau bisa memberikan kekuatan dengan perkataan-perkataan yang memuatkan kepada keluarga atau kerabat, bahkan tetanggamu yang saat ini sedang mengalami kesulitan. Mungkin kau juga bisa mendoakan mereka agar mereka dikuatkan melewati masa-masa yang tidak mudah. Sekali lagi, mari kita menunjukkan kasih Natal kepada orang-orang yang ada di luar sana yang sedang mengalami kesulitan, siapapun mereka, agama apapun mereka. Dan saya mengucap syukur di perayaan Natal tahun ini, Gereja Pangrango, organisasi-organisasi yang ada seperti PBI, WBI, pemuda melaksanakan bakti sosial untuk menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang memerlukan. Saya mengucap syukur, bahkan ada Mokjam yang melaksanakan bakti sosial, memberi makan orang-orang yang kesulitan. Dan itulah makna Natal yang sebenarnya, bahwa kita menunjukkan kasih Natal kepada semua orang. Jadi yang pertama, makna Natal yang pertama adalah bahwa Natal adalah kesukaan besar. Yang kedua, Natal adalah bagi semua orang. Dan yang terakhir saudara, Natal adalah kesederhanaan. Makna Natal yang terakhir adalah Natal adalah kesederhanaan. Yesus tidak lahir di dalam kemewahan. Di ayat yang ke-11 dan 12 saya akan bacakan buat kita semua. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Yesus lahir di tempat yang sangat sederhana. Bahkan ketika Yesus lahir, dia ditempatkan di palungan, tempat untuk makanan ternak, karena tidak ada tempat penginapan pada saat itu. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Natal tahun ini gak apa-apa kita gak bermewah-mewah. Gak apa-apa saudara dan saya, kita gak perlu bermewah-mewah, membeli baju baru yang mungkin setiap tahun saudara beli baju baru, saudara ada makanan-makanan yang enak. Tapi Natal tahun ini biarlah kita memaknainya dengan kesederhanaan. Kesederhanaan menyatakan sewajarnya. Kesederhanaan juga menyatakan kepedulian, bahwa kita mau peduli kepada sesama kita. Saudara, bagaimana sekali lagi Yesus datang ke dunia ini dengan kesederhanaan. Di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-9, bahwa Paulus mengatakan bahwa Yesus yang oleh karena kita, dia mau menjadi miskin. Dia mau menjadi miskin agar kita kaya. Kaya di sini bukan berarti saudara memiliki harta benda yang berlimpah, tapi kaya di dalam kemurahan, kaya di dalam kasih kepada sesama. Bahwa Yesus yang tadinya pemilik segala sesuatu, dia mau datang dengan kesederhanaan. Dia mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Sekali lagi, biarlah kita memaknai Natal tahun ini dengan kesederhanaan.
Saudara yang dikasih Tuhan, satu kali ada satu keluarga. Dia mendengarkan khotbah. Keluarga ini terdiri dari ayah dan ibu dan 2 orang anak. Mereka mendengarkan khotbah gembala sidang di momen-momen Natal. Dan gembala sidang menantang jemaatnya. Biarlah di hari Natal ini jemaat boleh peduli kepada keluarga-keluarga yang kesusahan. Dan saat itu gembala menantang untuk saat itu jemaat mau memberikan persembahan Natal. Dan keluarga yang sangat sederhana ini, mereka pulang ke rumah dengan sukacita. Ayah, ibu, dan kedua anaknya, mereka berdoa agar mereka mau memberi untuk keluarga yang kesulitan itu. Dan mereka berjualan, saudara. Mereka berjualan gorengan. Dan akhirnya di minggu yang ketiga, keluarga ini mendapatkan uang 2 juta rupiah. Dan mereka persembahkan ke gereja untuk keluarga yang mengalami kesulitan itu. Singkat cerita, tiba hari Natal tanggal 25 Desember. Keluarga ini pulang dari gereja dan tiba-tiba didatangi majelis gereja. Dan majelis gereja ini memberikan sebuah amplop yang isinya adalah uang dan ucapan selamat Natal dari gembala dan gereja. Uang itu berjumlah 2.500.000, saudara. Mereka sedikit sedih karena rupanya mereka lah keluarga yang kesulitan itu. Namun saya mau katakan, saudara, keluarga yang sederhana ini punya kepedulian di hari Natal. Biarlah sekali lagi di hari Natal ini kita memaknai dengan kesederhanaan. Ada 3 makna Natal yang perlu kita lakukan pada momen Natal ini yang kita maknai. Yang pertama, bahwa Natal adalah sukacita besar. Kita harus bersukacita di tengah Natal tahun ini meskipun di keadaan yang sulit. Yang kedua, bahwa Natal adalah bagi semua orang. Mari kita berbagi kepada setiap orang, berbagi kasih Natal kepada siapapun juga. Dan yang terakhir, bahwa Natal adalah kesederhanaan. Biarlah kita merayakan sukacita Natal dengan penuh kesederhanaan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena di tengah situasi yang tidak mudah ini, dalam keadaan bukan hanya bangsa kami Indonesia, tapi seluruh dunia sedang mengalami pandemi virus corona, kami boleh tetap bisa merayakan Natal ya Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengar ini ya Tuhan boleh termateraikan di dalam hati setiap kami. Kami mau memaknai Natal dengan sebenarnya, bahwa Natal yang sebenarnya adalah kesukaan besar, mendatangkan sukacita yang besar bagi setiap kami ya Bapa. Demikian juga bahwa Natal adalah bagi semua orang. Biarlah kami juga membagikan kepedulian kasih kami kepada setiap orang ya Tuhan. Dan Natal adalah kesederhanaan ya Bapa. Kami akan tetap merayakan Natal dengan sewajarnya, dengan kesederhanaan ya Bapa. Tuhan berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Hamba berdoa jikalau ada di antara umat Tuhan, engkau hari ini mendengarkan firman Tuhan, dan kau saat ini kau sedang mengalami beban berat, kiranya kau akan dikuatkan. Mungkin kau yang saat ini kau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kau taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa juga buat saudara yang menaruh tangan kananmu di dada. Kiranya engkau dijamah Tuhan, dan engkau boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya percaya setiap kita sudah diberkati Tuhan dan saat ini kita sudah di penghujung ibadah dan perayaan Natal tahun 2020 dan kita akan mengakhiri di dalam doa. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh merayakan Natal di tahun 2020 ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah datang ke dunia ini menyelamatkan kami yang berdosa. Dan Tuhan mengajarkan kami untuk kami boleh saling mengasihi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2020 ini ya Tuhan. Kami percaya di tengah situasi pandemi ini Tuhan tetap setia mengasihi kami ya Bapa. Bapa, saat ini ya Tuhan, hamba berdoa menyerahkan setiap umat Tuhan yang turut merayakan Natal secara online di rumah masing-masing ya Tuhan. Tuhan memberkati, berikan damai dan sukacita Natal di dalam kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah setiap umat-Mu ya Tuhan yang saat ini sedang mengalami beban berat pergumulan ya Tuhan, Engkau akan menguatkan, bahkan memberikan kemenangan, damai dan sukacita. Yang lemah imannya Tuhan pulihkan, Tuhan bangkitkan. Yang terikat Tuhan lepaskan, yang sedang mengalami masalah apapun Tuhan nyatakan pertolongan-Mu yang ajaib ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, saat ini juga hamba berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami tercinta ya Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan Indonesia ya Bapa. Biarlah damai Natal Kau curahkan atas bangsa kami tercinta Indonesia ya Tuhan. Demikian juga kami mendoakan untuk seluruh pemimpin bangsa kami, mulai dari pemimpin yang teratas hingga yang terbawah. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan roh hikmat, takut akan Tuhan atas seluruh pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk kota Bogor di mana kami boleh beribadah menyembah Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan shalom, damai sejahtera-Mu ya Tuhan atas kota Bogor ya Bapa. Bapa, di tengah perayaan Natal ini juga kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh pasien positif corona ya Tuhan. Kami percaya oleh kuasa Tuhan mereka semua disembuhkan ya Bapa. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh dokter, petugas rumah sakit, perawat, mereka yang harus ada di gugus tugas depan ya Tuhan untuk menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan, berikan mereka sukacita ya Bapa. Berkati kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ya Tuhan untuk kerinduan gereja ini ya Tuhan. Untuk memiliki tempat yang lebih baik, kami percaya Tuhan nyatakan yang terbaik ya Bapa. Bahkan juga kami mau menyerahkan, kalau seminggu lagi kami akan masuk di tahun yang baru, di tahun 2021. Kami percaya di tahun 2021, gereja ini semakin diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan saat sebentar ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah dan perayaan Natal ini ya Tuhan. Kiranya berkat-Mu tercurah atas setiap umat-Mu yang menyaksikan ibadah ini di rumah masing-masing. Mari umat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang sempurna yang Tuhan Yesus selalu nyatakan, penyertaan, persekutuan, penghiburan, bahkan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kehidupan setiap kita, saudara dan saya, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Amin.